Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat Quran. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Kali ini materi basic learning Quran akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian nun mati dan tanwin. Nun mati adalah nun yang berharokat sukun sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup, baik itu berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Sementara tanwin adalah harokat rangkap, baik di baris atas seperti fathatain dan dhammatain atau baris bawah seperti kasratain. Bunyi bacaan tanwin ini sama seperti nun mati sehingga hukum-hukum bacaannya pun juga sama. Hukum bacaan nun mati dan tanwin. Dalam kaidah ilmu tajwid, hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf-huruf hijaiyah yang 28 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama idhar, lalu idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Mari kita bahas yang pertama, yaitu idhar. Secara bahasa, idhar artinya jelas. Nun mati atau tanwin akan dibaca idhar apabila bertemu dengan salah satu dari huruf halqi atau huruf tenggorokan yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Keenam huruf-huruf ini semua makhrajnya ada pada tenggorokan atau halqi, sehingga bacaan idharnya juga disebut dengan idhar halqi. Cara membacanya adalah suara nun dibaca dengan jelas dan tidak terpengaruh oleh huruf sesudahnya. Contoh bacaan nun sukun bertemu dengan huruf halqi. Yang pertama huruf hamzah. Nun mati bertemu dengan hamzah. Min ali. Min ali. Nunnya terbaca jelas. Lalu nun mati bertemu dengan ha. Min ha. Min ha. Lalu nun mati bertemu dengan ain. Min alaq. Nun mati bertemu dengan ha. Min haitsu. Nun mati bertemu dengan ghain. Min ghairi. Nun mati bertemu dengan kha. Min khasyatillah. Contoh bacaan tanwin bertemu dengan huruf halqi. Yang pertama hamzah, baladan aminan, qaumin hadin, khaufun alaihim, azizun hakimun, qaulan ghaira, qiradatan khasiina. Lalu yang kedua adalah idgham. Idgham artinya memasukkan. Maksudnya di sini adalah memasukkan bacaan nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf sesudahnya. Nun mati atau tanwin dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf-huruf ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Idgham ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama idgham bil gunnah. Yang dimaksud dengan idgham bil gunnah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca disertai dengungan. Idgham bil gunnah ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ya, nun, mim, wawu atau yang biasa disingkat yanmu. Contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bil gunnah. Nun mati bertemu ya, famay ya'mal. Nun mati bertemu nun, inna fa'ati. Nun mati bertemu mim, mimma'in. Nun mati bertemu wawu, miwaliyin. Contoh tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bil gunnah, khairayyarah, bukan khairan yarah, khairayyarah. Qauman nakathu nadhirum mubin syakiraw wa imma kafura. B. Idgham bila gunnah. Yang dimaksud idgham bila gunnah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf sesudahnya dan dibaca tanpa mendengung. Jadi bacaan nun atau bacaan nun mati atau tanwin tersebut hilang dan lebur dengan huruf sesudahnya.
dengan mentasydidkannya. Idgham bila gunah ini huruf-hurufnya ada dua. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang dua itu, yaitu lam dan ro. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunah. Nun bertemu lam, min ladungka, bukan min ladungka, min ladungka, suara nunnya hilang. Mir rabbikum, ini juga sama, nunnya hilang, langsung melebur ke suaranya ro. Contoh tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunah. Khairul laka. Berikutnya contoh tanwin bertemu dengan huruf ra. Ghafurur rahim. Yang ketiga iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti suatu huruf menjadi huruf lain yang berbeda dari huruf asalnya. Dalam hukum nun mati atau tanwin, iqlab berarti menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi mim mati disertai dengan dengungan. Nun mati atau tanwin dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya ialah dengan mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati disertai dengan suara dengung. Contoh iqlab pada huruf nun sukun. Nun sukun bertemu dengan ba, mim ba'di. Contoh iqlab pada tanwin. Sami'am basyira. Yang keempat ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Sedangkan ikhfa menurut istilah yaitu menyamarkan tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang 15, yaitu semua huruf hijaiyah selain huruf-huruf idhar, idgham, dan iqlab. Huruf-huruf ikhfa yang 15 itu adalah ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, dot, to, dha, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya adalah suara nun mati atau tanwin masih tetap terdengar tetapi samar-samar antara idhar dan idgham dan terus bersambung dengan makhraj huruf sesudahnya. Pembagian bacaan ikhfa. Yang pertama ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad ini mempunyai arti yaitu jauh. Hukum ikhfa ab'ad terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf berikut ini yaitu qaf dan kaf. Dinamakan ikhfa ab'ad karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang makhrajnya paling jauh dengan makhraj nun di antara ke-15 huruf ikhfa. Huruf qaf dan kaf termasuk huruf yang paling jauh karena pengucapannya berasal dari pangkal lidah. Berikutnya adalah contoh ikhfa ab'ad. Nun mati bertemu qaf, alladzina yanquduna. Kemudian nun mati atau sukun bertemu dengan kaf, musrifun kadzab. Pada kedua contoh di atas nun dibaca dengan suara eng. Lalu ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab memiliki arti dekat. Ikhfa aqrab terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut ini yaitu ta, bo, dan dal. Dinamakan ikhfa aqrab karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang makhrajnya paling dekat dengan makhraj nun di antara ke-15 huruf ikhfa yang lain. Di antara ke-15 huruf ikhfa. Karena huruf ta, bo, dan dal makhrajnya berasal dari pangkal gigi seri atas yang dekat dengan makhrajnya nun. Contohnya nun mati bertemu dal, min duni. Nun mati bertemu to, min thayyibati. Nun mati bertemu dengan ta, kuntum. Cara membacanya masih ada suara nun yang dibaca dengan mendengung. Yang berikutnya adalah ikhfa ausat. Ikhfa ausat mempunyai arti pertengahan. Hukum ikhfa ausat adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ke-10 huruf berikut ini yaitu ta, jim, zal, sin, shin, shod, dot, to, dot, fa, bukan to, dot, dha, lalu fa. Dinamakan ikhfa ausat karena nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang jarak makhrajnya tidak terlalu jauh atau dekat dengan makhraj nun. Contoh bacaan ikhfa ausat.
Lafat unsurna, non mati bertemu syad. Munzirun, non mati bertemu zal. Mangsuron, yang ini non mati bertemu sa. Kemudian berikutnya adalah manjaa, non mati bertemu dengan jim. Yungshi'u, non mati bertemu dengan shin. Min suhuliha, non mati bertemu dengan sin. Nafsang zakiyatan, tanwin bertemu za. Khalidan fiha, tanwin bertemu dengan fa. Kullang darabna, tanwin bertemu dengan dot. Kurang zahiratan, tanwin bertemu dengan huruf dha. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.